Sabda Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat. Semua apa yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah. Kalau kita itu punya motor satu, motor ini dilaknat sama Allah. Nambah lagi berarti nambah laknat lagi. Kalau kita punya kebun satu itu dilaknat sama Allah, nambah kebun lagi, nambah laknat lagi. Saya punya tabungan 1 juta itu terlaknat, nambahi 2 juta, laknatnya tambah 2 juta. Jadi semakin banyaknya dunia ini, maka sebenarnya kita ini sedang dalam keadaan terlaknat. Bagaimana agar dunia kita miliki kebun yang banyak, rumah yang banyak, usaha yang hasilnya banyak biar tidak terlaknat? Maka yang pertama digunakan untuk zikrullahi wa mawalahu. Digunakan untuk zikir kepada Allah dan apa yang dicintai Allah. Jadi kalau kita punya kebun untuk membiayai masjid, misalnya ini ada orang punya kebun 3 nih, karena masjid ini juga butuh biaya, bayar listrik. Kemudian kalau ada pengajian keluar biaya. Bagaimana kalau nanti jenengan rembukan sama istri? Ini yang kebun sebelah sana hasilnya yang paling bagus, diwakafkan hasilnya, bukan tanahnya ya, hasilnya. Misal ada 1 hektar duren, begitu musim diunduh, didol kabeh, kasihkan masjid. Luar biasa. Ini kalau ada nih. Mungkin punya rumah 4, yang 1 kosong atau yang 2 kosong karena yang 2 lagi udah dipakai anaknya dan dirinya sendiri. Kontrakkan, hasilnya buat masjid. Hasilnya yang untuk masjid itu ya. Rumahnya tetap hasilnya itu yang produktif itu. Masya Allah, itu nggak akan bikin rugi. Sama sekali nggak akan bikin rugi. Tapi sebaliknya, ini saya kasih contoh. Ini kauniyah. Perlu kita bandingkan. Saya ini punya teman Pak, punya usaha. Usahanya bagus. Di beberapa cabang, di Pekalongan ada, di Pemalang ada, di Tegal ada, di Jakarta ada. Yang saya tahu ada 4. Wallah alam kalau di luar itu. Di antara 4 ini, yang paling sepi adalah Tegal. Yang namanya sepi oleh pemiliknya, yang Tegal ini saya wakafkan hasilnya untuk ngurus pengajian. Apa yang terjadi Pak? Pekalongan tutup, Jakarta tutup, Pemalang tutup, yang Tegal justru hidup dan paling rame. Yang untuk dirinya sendiri semua tutup, tapi yang untuk ngaji Pak rame Pak. Masya Allah, manusia itu maunya sepi kok jadi rame ya. Dan hasilnya kan tidak untuk dirinya, untuk pengajian. Yang namanya setan kan menggoda. Apa? Diambil alih. Alasannya untuk dialihkan bukan di pengajian tapi ke Syam. Bantu saudara-saudara kita di Syam. Pertanyaan saya, kira-kira ngurus pengajian sama di Syam itu kalau dilihat dari sisi keren, di sisi Allahnya itu keren mana Pak? Ngurus di Syam ya? Bener gak? Ngurusi saudara kita di sana karena di sana terdolimi dan sebagainya kan, kita bantukan ke sana. Terlepas dari benar tidaknya Pak, ini usaha itu justru sekarang mau bangkrut. Kira-kira maaf ya, kalau dari sisi ilmu yang saya pelajari, kalau untuk ngurusi dakwah dan jihad, saya belum pernah menemukan usaha itu semakin bangkrut. Faktanya tadi, yang paling sepi dikasihkan untuk ngurus pengajian saja bisa tambah ramai, apalagi untuk Syam, kan logikanya begitu. Tapi kemudian kok jadi mau bangkrut? Maknanya apa? Bisa jadi bukan untuk Syam, tapi untuk pribadi. Makanya apa? Persoalan ini jangan main-main. Kalau sudah bismillah itu untuk fisabilillah itu untuk masjid misalnya hasilnya, jenengan bisa batasi nggak apa-apa. Ini kebun saya yang sana, pohon duriannya semuanya hasilnya saya taruh masjid selama 2 tahun berturut-turut gitu kan, nggak apa-apa. Jadi selama 2 tahun hasilnya untuk masjid. Nanti mau diperpanjang lagi nggak ada masalah. Ya, nanti kan tahu hikmah ibrohnya banyak sekali. Wah, setelah kebun sana itu hasilnya untuk masjid ternyata apa? Sehat semua, nggak ada yang sakit. Misalnya sakit wajar, terus paling pilek watu tumbeni matu mari. Kenapa ya tadi? Tutfiu sodako wa ghadabar. Yang namanya sedekah tersembunyi itu bisa menghindari murkanya Allah. Jadi untuk apa? Untuk zikir. Hasilnya ya untuk apa yang membuat Allah cinta terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Saya diberi kebun oleh Allah itu kan atas izin Allah, dan kita juga berharap Allah ridho dan Allah cinta kepada saya dengan adanya kebun ini. Bagaimana caranya? Ya saya sedekahkan. Wah, saya nggak punya kebun Pak, saya punya motor. Lewis motor padha wae. Kalau motor kita itu cuma dipanasi esuk, digrugupi, engko dienggo ning luar kota balik, engko dipanasi terus esuk, digrugupi meneh. Wah, ini kurang manfaat. Lha piye carane ben manfaat? Pan endi lek? Apa nih rumah saya? Ayo tak antar. Wah, gitu. Biar mobilnya manfaat. Maaf, kita memang bicara harus pakai iman. Kalau pakai akal, mobil biasa digunakan itu cepat rusaknya nggak? Kalau pakai akal. Saya punya bukti kauniyah banyak sekali. Saya punya temen itu beli baru bareng, neng tokone bareng, bayare bareng, mobilnya podo persis plek SS15.
Yang satu buat pengajian. Kemana-mana teman-teman kalau ngaji diantar sudah. Wayai dia itu harus ngangkut sayur ya ngangkut sayur. Nggak ada masalah. Yang ini nggak pernah buat ngaji, buat ngangkut sayur tok. Apa yang terjadi? Logikanya sama-sama ngangkut sayur plus untuk ngaji. Itu berarti kan lebih sering ini harusnya rusaknya sering punya teman saya ini. Tapi enggak. Justru yang lebih banyak rusaknya ini orangnya hanya untuk dagang. Ngandel orang ngandel kan memang harus dibuktikan. Jadi kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa sedekah itu bisa menghindarkan bala, lah kalau ini jangan bala, rusaknya motor kan bala sih Pak. Dia mau bersedekah, motornya digunakan untuk ngaji nih. Ini ternyata balanya kerusakan itu lebih sedikit daripada orang yang tidak untuk ngaji Pak. Masya Allah ya. Nah ini butuh iman. Makanya apa? Semua itu terlaknat. Apa yang di dunia ini semua isinya kecuali zikir kepada Allah dan apa yang dicintai Allah. Kalau kita dalam kaitannya dengan perbuatan, ya berarti sehatnya kita digunakan untuk taat. Ingat Allah, zikir. Maka hidupnya kita ini bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga Allah cinta. Itu buat zikir. Kalau kita punya barang untuk mengingat Allah, bentuknya apa? Kalau saya punya penghasilan, bentuknya apa? Bentuk ingatnya, ya sedekah kan? Kalau saya punya motor, ya kalau ada orang pinjemi. Jaluk diantar ya santer ngono ae. Kalau kita mau berbicara akal, iman-iman temen gitu, ngono hilang barang piye motor hilang ya ora apa-apa, ke pemberian Allah. Allah yang bakal ganti. Sekali lagi kalau kita tuh berpikirannya itu lebih mendahulukan akal itu lebih menyiksa kita. Dunia ini sebenarnya akan menyiksa kita. Mari kita buktikan apakah motor yang kita beli itu memang betul-betul kita mengakui itu dari Allah atau dari usaha kita. Kenapa ya? Karena memang manusia itu ketika ditanya tentang milik siapa ini, harta ini milik saya. Padahal Nabi Sulaiman juga tidak mengatakan ini kerajaan siapa, kerajaan saya, bukan. Tapi apa? Hadza min fadli Rabbi. Itu kuncinya di situ. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Kalau saya punya motor baru, apakah motor saya ini lebih menjadikan saya dekat kepada Allah atau jauh? Kalau saya punya jabatan, itu apakah jabatan saya itu lebih mendekatkan saya kepada Allah atau jauh? Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan untuk mengatur kerajaan yang lebih luas. Bahkan hewan-hewan itu oleh Allah bisa berbicara dengan beliau. Apakah justru semakin dekat sama Allah atau semakin kufur? Timbangannya di situ Pak. Bahwa harta yang kita miliki ini berkah atau tidak, itu timbangannya di situ. Saya punya motor ini, apakah motor saya itu lebih banyak manfaatnya apa tidak, itu aja. Karena kalau hanya sekedar kita pakai saja kemudian tidak ada manfaat sama sekali, Masya Allah. Ini perlu kita pelajari. Yang kedua yang termasuk tidak terlanat adalah mu'alliman, pengajar, guru, ustaz. Jenengan itu guru, ustaz juga. Buat siapa? Buat istri dan anak. Makanya jangan heran suatu ketika orang itu punya keluarga, suami istri ini ternyata berantakan gitu. Ya karena tidak ada proses suami bertanggung jawab memberi ilmu kepada istrinya, memberi ilmu kepada anaknya, nggak ada. Aku nggak mampu ya, Pak. Nek gak mampu yo diajak ngaji, sampean ngeterke. Lah aku dua anak kecil, anak cilik yo dimongkoe. Oh bojone sekon ngaji dadi ora terganggu kan gitu. Wes sing lanang gak gelem ngandeni sing wedok, donge ngaji, cilikane melu sing wedok. Ngaji, ganggu sisane orang ganggu ora apa-apa. Lah nek ganggu ora konsentrasi. Nah, mulai dik lah mau diajari apa? Waduh lali aku ngurusi anakku bar. Ya, inilah pentingnya ilmu seorang suami memberikan kepada istri, kemudian kepada anak. Biar apa? Saya sebagai seorang penanggung jawab di rumah ini tidak dilaknat oleh Allah, karena saya bertempat tinggal di dunia yang terlaknat ini. Karena yang ada di dalamnya kan termasuk kita kan. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, semua apa yang di dalamnya kan termasuk kita berarti. Baik ya, tadi apa? Zikir kepada Allah dan apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian pengajar. Yang ketiga muta'alliman, yaitu pelajar. Pelajar itu orang yang lagi golek ilmu, gelem ngaji. Orang yang masih mau mencari ilmu, masih gelem ngaji itu insya Allah tidak termasuk orang yang terlaknat. Masya Allah. Makanya jangan heran kalau jangan mau perhatikan loh ya. Orang kerja ini dari pagi sampai pulang malam, besok lagi pagi-pagi berangkat, Masya Allah. Orang yang punya anak kira-kira bisa ketemu anaknya enggak? Ngajinya kapan? Bentuk lanatnya Allah apa? Ya kesusahan, disiksa dengan kelelahan mencari dunia. Tidak ada sedikit pun ketentraman dalam hatinya. Padahal gajinya sudah besar. Karena harta ini tidak bisa membuat tentram. Harta ini tidak bisa menyatukan hati seseorang, baik suami maupun istri, gak bisa. Ini saya sedikit cerita. Seorang pengusaha besar,
pengusaha penjual buku, kelontong dan macam-macam. Saya ngerti tahun sekitar 99, tahun 2000 saya mengenal biasa, nggak detail. Tahun 2008 ketemu lagi, 8 tahun kemudian. Dia bilang, Ahmad ya, iya. Dia cerita, ngeluh tentang istri. Istri saya itu susah diatur Pak Ustaz. Ada masukan enggak? Sudah pernah diumrohkan? Oh, jangankan umroh, haji sudah berkali-kali. Waktu itu haji belum sampai seperti sekarang, berangkat 20 tahun. Masih tiap tahun bisa berangkat. Haji sudah berkali-kali, umroh sudah berkali-kali. Saya sudah bikinkan rumah, saya sudah bikinkan toko, saya sudah belikan mobil. Saya datang ke kiai, kata Pak Kiai, saya suruh belikan emas 1 kilo, saya kasih emas 1 kilo. Gak bisa meluluhkan hati seorang. Waktu itu saya ingat Quran surat 8 ayat 63. Masya Allah, ibrahnya apa? Dan yang mempersatukan hati mereka, baik itu suami istri atau sebuah komunitas atau kelompok-kelompok kaum muslimin, yang bisa mempersatukan itu siapa? Iman. Walaupun kamu belanjakan, infakkan semua apa yang ada di muka bumi ini, mafil ardi jami'an ka'abah, untuk membiayai mempersatukan hati mereka. Mereka itu tadi bisa suami istri, bisa orang tua dengan anak, atau dengan komunitas-komunitas Islam biar jadi bersatu, kemudian pakai dana yang besar. Tidak bisa. Maka kamu tidak akan mampu mempersatukan hati mereka. Akan tetapi hanya Allah lah yang bisa mempersatukan hati mereka. Artinya apa? Dunia ini tidak bisa untuk menyatukan hati. Paling sementara tok. Jenengan diamuk mbek bojone kuwi sementara. Kalau iman sak matine, Pak, insyaallah. Bojone Pak ngamuk terancam dengan hadis khairun nisa allati idza atau ita syakarat. Sebaik-baik wanita istri adalah kalau diberi suami bersyukur. Ingat hadisku ora sida ngamuk. Karena saya ingin menjadi wanita yang baik. Kan enak toh. Kalau dengan iman kan gitu, Pak. Pak ngamuk meneh, la taghdab bakal jannah. Jangan marah untuk surga. Ora sida meneh Pak ngamuk, Pak. Kan gitu kan. Kalau dengan iman kan enak itu. Diingat itu kan selesai. Lah sing lanang Pak sapene ae dhewe ya ora iso juga. Wong wayahe dene niku entuk nafkah terus sak nafkahi malah nggo jajan, malah nggo klek-klek, nggo kejeng-jeng. Ingat kullukum ra'in wa kullum mas'ulun an ra'yati. Aku tanggung jawab ya Allah, saya harus nafkahi istri. Kalau pakai iman itu ikatannya begitu. Tapi coba kalau tadi pakai dunia, nggak bisa.